Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kawan-kawan tani, khususnya petani tembakau dan cabai. Pada hari ini genap tembakau saya berusia 37 hari, dan pada video sebelumnya saya sudah mengupload ketika tembakau ini berusia 24 hari. Nah, sekarang sudah 10 hari. Beginilah perkembangannya. Nah, saya merawat tembakau ini dengan cara pola KP2M, mulai dari olah lahannya, dari olah lahan saya merawat dengan pola KP2M walaupun tidak 100%. Nah, ini perkembangannya bagus sekali. Dan ketika dulu saya tidak memakai pola KP2M, tembakau sebesar ini usianya sekitar 1 bulan 20 hari. Nah, tapi sekarang baru 1 bulan 7 hari. Perkembangannya seperti ini. Dan ini kemarin saya kocor 2 kali, saya kocor dengan pupuk KRP yang sudah difermentasi, yaitu saya memakai pupuk KRP 1 kg yang saya fermentasi campur dengan air 200 liter, dan saya tambahkan dengan kalsium, ekstrak daun kelor, nah, dan air kelapa sama air beras, air leri. Nah, inilah kawan-kawan hasilnya. Dan cabenya alhamdulillah bagus-bagus pertumbuhannya. Ini. Nah, ada satu jalur yang masih kecil. Nah, kemarin pada waktu tanam padi, nah ini kan kelihatan kawan-kawan. Nah, kemarin pada waktu musim padi ini, petaan ini terkena serang dengan keasam-asaman. Dan baru seminggu yang lalu saya sudah kocor dengan menggunakan kapur dolomit dan kalsium. Nah, sekarang sudah nampak berubah. Mungkin ini pH-nya sekitar 5,5, sehingga dia mengalami keasaman. Nah, tapi sekarang setelah dikocor dengan kapur dolomit, kemarin saya fermentasi 200 liter air secampur dengan kapur dolomit 30 kg dan kalsium 3 kg. Nah, inilah sudah ada perkembangan. Cabenya pun sudah mulai hijau. Ya. Sudah mulai hijau. Tembakunya, untuk tembakau ini baru tadi pagi saya kasih pupuk sebanyak 2 kintal. Ini hanya saya memakai pupuk urea saja, tidak memakai campuran. Karena pengalaman yang kemarin tahun yang lalu, saya campur ketika masih kecil begini urea dengan Posca dan TSP, tembakunya banyak yang terkena layu fusarium. Tapi sekarang saya coba tes dengan tidak menggunakan yang kedua pupuk itu, saya cuman menggunakan urea saja. Nanti seminggu lagi saya akan upload kepada kawan-kawan tani bagaimana hasilnya setelah diberi pupuk urea. Nah, ini kemarin pada waktu tanam padi ini terkena asam-asaman juga, ke sana itu terkena dia.
dan sudah saya kocor dengan kapur dolomit yang sudah difermentasi. Ini fermentasi selama 7 hari, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berubah, dan cabenya pun perkembangannya sehat, bagus. Nah ini, nah di sana, di sebelah sana itu satu peta saya sengaja tidak pruning cabenya. Saya membuktikan perbedaan hasilnya yang di pruning sama yang tidak di pruning. Makanya saya tinggalkan satu peta, saya tidak pruning. Inilah kawan-kawan tani semua. Nah ini alhamdulillah cabenya bagus sekali, itu hasil pruningnya. Nah ini tembakunya nampak hijau royo-royo berkat pupuk KRP yang dari KP2M pusat. KP2M pusat singkatan dari kelompok petani peternak mandiri. KP2M pusat mengajarkan petani untuk mandiri, bisa membuat pupuk sendiri, racun hama sendiri. Maka alhamdulillah selama bergabung dengan KP2M, khusus untuk racun hama saya menggunakan Roma, ramuan organik hama yang saya pelajari dari KP2M dengan menggunakan bahan akar tuba, sereh, bawang putih, lengkuas, daun mimba, dan saya sendiri menambahkan dengan ada namanya daun keranji, seperti ini daunnya. Nah ini kebetulan di sawah saya ada, dan saya coba remas-remas, bau sekali, dan ada satu lagi, ada namanya pohon lenggundi, daun lenggundi. Nah itu saya campur. Nah setelah itu saya masukkan bionuklir, yaitu KRR21 untuk 200 liter air, hanya menggunakan 50 ml yang sudah dihidupkan dengan menggunakan gula aren. Nah inilah cara-cara KP2M membina petani untuk bisa mandiri. Nah pada pupuk juga banyak sekali pilihan. Ada pupuk generatif, vegetatif, itu dibuat, bisa kita buat sendiri sesuai dengan petunjuk dari KP2M pusat, Ayah Manjel. Beliau senang dipanggil ayah, padahal beliau itu adalah Profesor Dr. Maman Nurjaman nama asli beliau. Tapi beliau sangat rendah hati, selalu ingin dipanggil dengan sebutan ayah, karena menurut beliau dari masih kecil sudah dipanggil Ayah Manjel. Nah inilah kawan-kawan semua, hari ini saya berbagi perkembangan tembakau saya ini di sekitar areal 2000 meter persegi, dan di areal yang satunya sana sudah berumur, kemarin saya tanam tanggal 4, berarti sekarang tanggal 15, sudah berumur 1 bulan 11 hari. Nah, sama juga besarnya seperti ini. Di sana cuman terserang keasam-asaman, tanahnya habis mengembang, dan saya sudah kocor dengan kapur dolomit dan kalsium, tapi di sana saya tambah dengan TSP 36 untuk menaikkan pH tanah. Mudah-mudahan
tembakau saya ini mengalami perkembangan yang menggembirakan dan memuaskan dan mendapat hasil yang berlimpah. Karena ini untuk membiayai anak sekolah. Saya punya anak 2 yang belum kawin. Satu sekarang sudah kelas 2 SMA, dan yang satunya tahun ajaran ini akan masuk SMP. Mudah-mudahan hasil ini bisa saya pergunakan untuk membiayai anak-anak saya yang sekolah. Demikian, terima kasih. Saya cuma ingin berbagi kepada kawan-kawan pengalaman yang saya alami, yang saya pakai untuk merawat tembakau ini, sehingga bisa berkembang seperti ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada kekurangan mohon dilengkapi. Saya petani pemula, petani petaradis, petani tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.